paham dia, karena saya sering berdiskusi sama Mbak Narso terkait tentang kapitalisme dan neoliberalisme, terkait tentang ideologi lah kira-kira. Selamat datang Bang Narso. Saya langsung pasrahkan pada Bang Rifki selaku moderator. Bisa dihapus sih? Oh, bisa Bang. Bisa Bang. Clean. Ini kemana dia mau? Kemana ini? Oh iya. Oh begitu. Ya. Selamat siang kawan-kawan. Ya, saya rasa kita tetap semangat ya, meskipun ini hari terakhir. Dan memang hari terakhir ini memang diisi dengan sekian pengalaman, terutama di sebelah saya narasumber kita sudah ada, namanya Winarso, biasa panggil Mbah Narso. Jadi beliau ini kalau ditanya pekerjaan, ya kita nggak tahu pekerjaannya apa. Cuma tahunya ya aktivis gitu. Nah juga nggak tahu aktivis itu maksud jenis pekerjaan atau apa kan gitu. Alamatnya beliau ini tinggalnya di Solo. Nah organisasi yang pernah digeluti ini ada PSD, LBH YAPI Solo, Sekber 65 dan SMI juga. Nah beliau ini seperti yang telah disampaikan Rifa tadi, mungkin terlibat dalam banyak hal, salah satunya di reformasi 98 bukan maksud ya. 98 pernah ditangkap Kopassus juga, pernah dipenjarakan, dan di peristiwa Kuda Tuli pun juga pernah juga. Nah tapi berbicara masalah pengalaman, tentunya hari ini Mbak Narso akan berbicara bagaimana merefleksi pengorganisasian itu. Artinya kita yang di sini mungkin banyak juga mungkin yang dari buku dan segala macamnya berbicara masalah pengorganisasian, tapi bagaimana ketika kita berbicara masalah pengorganisasian dari orang yang pernah mengalami langsung. Nah kebetulan Mbak Narso ini memang sudah banyak pengalamannya juga terkait masalah-masalah pengorganisasian dan segala macamnya itu. Di samping beliau pun juga kena imbas juga, tapi itu bukan menjadi susutnya perjuangan. Bahkan sampai hari ini beliau masih bergiat dalam banyak hal, terutama bagaimana perjuangan oleh rakyat ataupun kaum yang termarginalkan kan gitu. Nah inilah makanya kenapa beliau masih menjadi aktivis sampai hari ini. Nah untuk sharing pengalaman dan segala macamnya, bagaimana terkait masalah pengorganisasian, refleksi pengorganisasian nantinya, mungkin Pak Narso akan memberikan sekian penjelasan ataupun boleh kita bilang ya mungkin juga bisa petunjuk bagaimana supaya menciptakan suatu bentuk kemasifan segala macam. Karena memang gerakan-gerakan ataupun segala macamnya memang tumbuhnya banyak sekarang ini. Jadi kalau boleh diistilahkan seperti cendawan di musim hujan saja tumbuhnya. Cuma seperti itu pula cepat pula hilangnya. Nah bagaimana menciptakan suatu kemasifan dalam suatu pengorganisasian? Tentunya kan harus punya sekian kajian, sekian persoalan yang harus dibahas, dan ini tentunya harus mempunyai paradigma yang jelas dulu. Nah ini hanya penyambung katanya saja, hanya brainstorming kita saja. Mungkin nanti Mbak Narso akan menjawab, menyampaikan lebih padat saya. Mungkin langsung saya Mati toh. Selamat siang teman-teman semua. Ya tadi sudah saya kenalkan sedikit bahwa
nama saya Winarso ya. Saya memang di dalam proses gerakan itu spesialisasi saya adalah organizer. Saya seorang organizer manapun sejak dari tahun 94 itu saya telah mengorganisir kaum miskin kota sehingga muncul namanya Serikat Rakyat Indonesia yang dulu di Solo itu Serikat Rakyat Surakarta, lalu berkembang sampai ke Jakarta Serikat Rakyat Jakarta, lalu kita kongres. Tapi sebelum sampai kongres kami dipukul habis ketika kuda tuli terjadi. Jadi belum sempat kongres Serikat Rakyat Indonesia itu. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau teman-teman kemarin mendengar peristiwa di Bodean, bagaimana orang laki baru berkumpul, korban 65 baru berkumpul dihantam habis oleh Front Anti Komunis Indonesia. Kenapa hal itu terjadi? Karena proses yang berkumpul kemarin itu tidak melalui sebuah proses pengorganisiran. Mereka hanya sekedar datang mengumpulkan orang, ketika dipukul ya tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Gitu. Berbeda dengan kami, sekarang ini saya mutlak memegang Sekber 65, Sekretariat Bersama 65, itu yang terdiri dari korban 65 plus dengan angkatan teman-teman muda yang bukan korban pun ikut masuk ke sana. Berbeda dengan itu, saya sudah melalui sekitar hampir 6 tahun mengorganisir mereka. Dari 10 orang di Solo, lalu berkembang sekali dengan Surakarta, sekarang berkembang sampai ke tingkat Jawa Tengah. Sekber 65. Itu pertemuan-pertemuan kami terbuka kepada seluruh masyarakat, intel datang segala macam datang, tidak ada gangguan sama sekali. Kenapa? Karena kita lakukan sebuah metode pengorganisiran yang memang harus rapi. Kemarin tanggal 24 Agustus itu kita wayang kulit terbuka nutup jalan dengan spanduk besar-besar Sekber 65, korban 65. Besar-besar tanggal 24 Agustus. Nutup jalan, nggak ada persoalan. Nggak ada yang ribet. Kita punya pertemuan reguler, Sabtu Pon itu di daerah Karanganyar, Minggu Legi di Solo, lalu Minggu Wage itu ada di Klaten dan segala macam, nggak ada. Nah ini saya berharap teman-teman ini berorganisasi tapi tidak punya sebuah metode pengorganisiran berbahaya. Metode pengorganisiran itu dipakai oleh organisasi yang mana organisasi itu organisasi yang progresif dan revolusioner. Nah kalau itu organisasi-organisasi kayak PKK segala macam itu kan ya enggak, asal ada organisasinya sajalah mereka berkumpul. Jadi organisasi itu bukan sekedar berkumpul, bukan sekedar hanya orang berkumpul, tapi organisasi bagaimana ini akan menjadi sebuah alat perjuangan kita. Nah, alat perjuangan ini tentunya itu harus berlandaskan, kita harus punya basis massa. Basis massa itu harus berlandaskan sebuah militansi. Nah, itulah yang diperlukan sebuah metode pengorganisiran. Kemarin karena di Jogja, peristiwa di Jogja itu pada saat saya masih di Jakarta, saya dikontak sama di SMS, lalu saya kontak, kebetulan di situ ada Hari Sujito. Pada saat itu kami 2 hari workshop, ya 2 hari workshop, kita akan mencoba menawarkan sebuah Indonesia ke depan ini mau apa. Lalu kita punya satu gagasan bahwa pemilu besok itu tidak akan merubah Indonesia apapun. Restorasi segala macam, ngomong kosong semuanya itu tidak akan merubah Indonesia ke depan. Yang bisa merubah Indonesia, kita harus punya satu gagasan Indonesia ke depan itu mau apa. Nah itu 2 hari kemarin kita foto bersama-sama dengan teman-teman, ya tertutup semuanya. Itu akan kami laksanakan Januari. Itu bahwa kita harus mewujudkan
sosialisme Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dalam bingkai NKRI. Itu yang harus kita wujudkan. Itu tawaran yang kita pakai. Lalu kita akan membuat komite penyelamat kedaulatan rakyat sebagai kepanitiaan di sana. Nah, saya berharap nanti teman-teman, syukur kalau sudah ada deklarasi di Jakarta, lalu kita akan buat sampai ke tingkat daerah-daerah. Sehingga selama kurun waktu 2 bulan ini saya akan berputar ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan persoalan komite penyelamat itu. Nah, saya berharap teman-teman yang hadir di sini bisa ikut berpartisipasi dan bisa menjadi pengurus-pengurus di tingkat daerah. Ada 120 tokoh yang mendukung acara itu dan mendukung ide kita, yaitu mewujudkan sosialisme Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila di dalam bingkai NKRI. Nah, ini saya nanti akan berdiskusi panjang juga dengan Mas Eko. Syukur Mas Eko mau ikut juga ya. Kalau tidak, kita ini tidak dapat apa-apa ya. Pemilu ya semua ngono-ngono tok, akhirnya terjadi money politik dan nggak jelas semuanya. Saya awali kenapa ide ini penting. Saya awali, saya tadi ngobrol dengan Jerry. Jerry dulu itu juga teman dari PRD. Saya dulu ketika pengurus pusat itu Jerry belum ada, sekarang ada. Nah, saya memang PRD lama ya. Nah, kenapa ini pengalaman kita ketika reformasi? Yang berdarah-darah itu kita. Yang berdarah-darah itu teman-teman mahasiswa. Yang berdarah-darah itu kaum muda. Tapi yang mencuri elit politik yang sementara ketika pintu sudah akan menang dia curi. Dan kita tidak mendapat apa-apa dan akibatnya seperti ini. Reformasi tidak pernah mendapatkan apa-apa. Kita mulai itu dari tahun 80-an, 90-an. Kita mulai gerakan-gerakan itu dan apa yang terjadi? Ya seperti ini. Nah, oleh sebab itu ada momentum pemilu, ada momentum kalau pemilu tidak terjadi. Jangan sampai hal itu tercuri kembali oleh kelompok-kelompok ya oportunis yang akan memanfaatkan situasi dan kondisi kepemimpinan tidak di tangan kalian kaum muda itu. Nah, saya akan menjelaskan kalau kita bicara soal organisasi progresif dan revolusioner, tidak lepas kita akan bicara soal radikalisme. Radikalisme itu sekarang ini dicuri, kata-kata radikal itu dicuri dan dimaknai dengan cara yang berbeda, yaitu yang namanya anarkisme. Nah, ini sangat bodoh sekali ini. Nah, ini saya minta supaya kita jangan sampai fobi terhadap kata-kata yang namanya radikal itu. Nah, kita harus begitu. Pengorganisiran itu adalah suatu kerja. Jadi bukan suatu cara, kita bekerja. Kalau mau mengorganisir itu bekerja. Jadi tidak hanya sekedar saya pengen mengorganisir, hanya apa ya istilah Jawanya itu sambil lalu, kalau bahasa Indonesia apa itu? Sambil lalu itu hanya ala kadarnya gitu loh. Bukan sebuah kerja. Kalau ini sebuah kerja, itu pasti diyakini. Nah, seorang organizer itu harus meyakini betul apa yang kami kerjakan. Ini adalah saya bekerja. Bukan, wah ini mumpung saya tidak kuliah, mumpung kuliah saya longgar hari Minggu, sudah saya tak organisir. Bukan itu. Bukan itu. Tapi kalau orang bekerja, tentu punya jadwal, tentu punya hal yang sifatnya disiplin. Bayangkan kalau kalian nyambut gawe itu masuknya jam 8, lalu masuk jam 10, jam 11, itu pasti mendapatkan sanksi kan? Di perusahaan manapun, di pegawai negeri manapun seperti itu. Nah, sama juga seorang organizer harus punya kedisiplinan waktu,
harus punya jadwal-jadwal tertentu yang itu harus dikerjakan. Terkecuali kalau memang sakit atau apa, itu soal lain. Sehingga makna pengorganisiran adalah dimaknai bekerja. Tadi disinggung Mas Moderator, saya bekerja apa? Saya dulu bekerja di Lembaga Pengabdian Hukum YAPI, itu saya bekerja di sebuah LSM. Tapi sekarang saya sudah keluar, saya tidak di LSM, saya di mengelola Sekber 65, saya masih bekerja sebagai seorang organizer di Sekber 65. Bukan berarti makna orang bekerja mendapatkan duit, itu salah. Seorang organizer itu belum tentu dia dapat duit. Saya dulu di Jakarta, bisa dicek sama Jerry itu, kalau saya mau ke Ciledug dari Diponegoro itu mesti ke Blok M dulu kan? Berarti perjalanan 2 kali. Dia hitung, nih kasih 2.500 berjalan kamu. Entah bagaimana caranya makan dan segala kita nggak tahu. Saya yakini uang 2.500 itu sampai di tempat. Nah itu seorang organizer. Entah bagaimana nanti di sana, itu soal lain. Yang penting menyelesaikan mengorganisir di daerah Ciledug. Jadi sekali lagi, seorang organizer ketika dia mengorganisir itu dimaknai bekerja. Itu yang poin yang paling penting. Lalu yang kedua, seorang organizer itu harus mampu membawa realitas yang penuh dengan kebohongan menjadi realitas kenyataan. Contoh sekarang, kita lihat ya, kemarin saya cukup kaget ketika di 2 hari di Jakarta itu bicara soal kondisi situasi nasional. Dan sekarang ini fenomena orang terbius pada Jokowi, benar gak itu? Di mana-mana itu, sampai ke rakyat yang paling bawah sendiri. Ternyata di belakang ini luar biasa dia. Ketika ingin membangun monorail dengan utang 18 sekian triliun rupiah. Uangnya dari mana? Dari korporasi yang melarikan duitnya, duit BI dilarikan ke Cina. Dan sekarang pengusaha Cina yang masuk. Tanpa kompromi apa-apa, tanpa ada ini, Jokowi langsung teken tanda tangan. Dulu vokal itu menolak, tersendat itu karena menolak. Sekarang dikerjakan Jokowi. Dan itu hutang. Dan itu satu paket semuanya. Artinya baja dan semuanya itu dari Cina. Lalu Cilegon cuma apa? Pengusaha-pengusaha kita. Tidak boleh ada yang masuk satu pun. Ini luar biasa itu. Nah, hal semacam inilah, realitas semacam inilah yang kita berikan pada masyarakat. Bahwa ini sebenarnya proyek yang berbahaya. Itu yang pertama yang saya maksudkan di situ. Sehingga ilusi masyarakat kita, kesadaran istilahnya adalah kesadaran palsu dari orang yang ini, dengan masyarakat kita punya kesadaran palsu bahwa Jokowi itu baik, Jokowi itu begini. Enggak. Saya di Solo juga sudah saya terangkan pada beberapa PKL, sehingga ketika Jokowi menjadi wali kota di Solo berani melawan. Jokowi itu tidak mampu menyejahterakan rakyat di Solo, tidak mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Solo, selalu meningkat berdasarkan data-data yang kami terima. Nah, untuk mengilusi rakyat, memberikan kesadaran palsu rakyat, dibuatlah beberapa event persis ketika Kaisar Nero mampu menyejahterakan rakyat. Maka Kaisar Nero membuat yang namanya gladiator. Rakyat miskin dikumpulkan di bagian kiri, rakyat kelas menengah di bagian kanan, aristokrat di bagian tengah, dengan sombongnya biar semuanya melihat. Sehingga rakyat senang melihat itu. Orang tarung lupa kemiskinannya. Sama juga dengan Jokowi. Dibuatlah Solo Batik Karnival. Semua festival-festival di Solo itu banyak sekali.
Jika rakyat hanya sekedar menjadi penonton, tapi terhibur pikirannya, lupa bahwa perutnya itu kosong, miskin, terjadi penggusuran di mana-mana. Dan Jokowi dengan naik kuda gagahnya, dilihat rakyatnya, wah dilulukan, ini luar biasa. Maka ini hal semacam ini harus dibongkar. Kesadaran palsu itu lewat seorang organizer. Itu yang paling penting. Yang kedua, mencoba berbahasalah yang paling sederhana bisa dimengerti oleh rakyat. Jangan mentang-mentang Anda seorang, ini kebanyakan mahasiswa ya, seorang mahasiswa memakai bahasa-bahasa yang akademis, bahasa-bahasa yang intelektual. Rakyat tidak paham. Mbak, Mas, ngomong apa tuh Mas itu? Kita lihat siapa yang mau kita organisir. Oh, yang kita organisir adalah buruh. Yang akan kita organisir adalah PKL. Yang akan kita organisir adalah pedagang asongan. Ya pakai bahasa mereka. Jangan pakai bahasa kita. Kalau pakai bahasa kita tidak akan diterima. Terkecuali dengan mahasiswa, nah itu silakan. Jadi seorang organisir harus tahu peta. Siapa yang kita organisir? Itu yang kedua. Harus memakai bahasa-bahasa yang paling sederhana sehingga bisa diterima. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jangan menunjukkan seorang organisir itu lemah di depan orang yang kita organisir. Contohnya misalnya situasi kondisi politik kita seperti ini, kita mengeluh. Tapi justru situasi kondisi politik seperti ini, bagaimana mengajak mereka untuk melakukan perlawanan, ketegaran kita. Wah, ini gimana Pak? Ini masalahnya kuliah sekarang ini juga sudah bayarnya mahal. Orang tua kami begini, ini, itu mengeluh. Nah, sampean yang mahasiswa aja mengeluh, saya ini gimana? Bahasanya harus dirubah. Sekarang ini situasi kondisi politik kita, biaya kuliah mahal begini, ya, penunjukannya begitu. Jangan sampai menunjukkan diri kita ini lemah di hadapan penguasa. Kalau ini saya bicara ini organisasi yang maju ya. Saya tidak bicara soal organisasi PKK dan segala macam. Tidak bicara itu. Jadi bagaimana seorang organizer ini juga maju. Jangan saya memberikan contohnya bukan contoh organisasi PKK lalu FKPDI segala macam itu juga. Nah, 3 hal inilah yang paling penting yang harus menjadi modal awal seorang organizer. Modal awal dulu. Kalau tidak punya itu ya wis. Porsinya tentu berbeda. Oh, Mas ini misalnya sulit untuk berbahasa karena dari Aceh atau dari Sumatera sulit untuk berbicara dengan pedagang kaki lima yang notabene orangnya bisanya rata-rata bahasa Jawa. Ya dicarikan teman kita ya. Siapa yang memegang ini? Siapa yang masuk ke mahasiswa? Siapa yang ini? Nah, itu adalah kita harus tahu peta persis soal siapa yang akan kita organisir. Nah, itu syarat-syarat seorang organisir ada 3 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, membawa masa realitis itu adalah membawa ke dalam kondisi objektif yang ada. Contoh sekarang ketika kita mau ke pemilu lah, kita memberikan orang memilih tidak hanya sekedar nanti ada kepiuran duit. Jangan salah. Sekarang ini politikus kita ini politik dagang. Hari ini saya berkampanye mengeluarkan duit sekian. Nanti kalau jadi, bagaimana duit ini bisa balik? Itu tidak hanya anggota legislatif, sampai ke anggota pemilihan pilkada di mana-mana itu pasti seperti itu, sehingga dia akan money politik. Nah, ketika dia jadi ingin menggalikan duit, jangan salahkan mereka kalau mereka korupsi. Itu loh. Nah, oleh sebab itu seorang organizer harus memberikan contoh kondisi objektif itu, bahwa partai-partai sekarang ini seperti ini.
korupsi segala macam seperti itu, jelaskan. Sehingga ketika dia memilih dengan rasional, tidak memilih karena duit. Nah, ini tugas orang organisasi. Nah, nanti terkecuali kalau Anda dipakai oleh caleg, wah paling apik dulu ya partai ini. Ya itu kan beda lagi. Waduh celaka kan itu memberikan kesadaran palsu juga ya. Itu yang apa yang partai ini yang paling bagus. Itu. Nah, lalu yang kedua, kesadaran radikal itu adalah kesadaran membawa massa untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, gimana massa itu diseret supaya dia punya keinginan melakukan perubahan yang selama ini menimpanya. Nah, tugas seorang organizer ada dua. Tadi yang pertama adalah syarat, sekarang tugas. Yang dua, yang satu adalah dua hal ini. Seorang organizer harus mampu melakukan agitasi. Agitasi adalah bagaimana yang diorganisir itu mampu dibongkar kesadaran palsunya dan mengikuti arahan-arahan kita. Dan yang terakhir, setelah mengikuti arahan kita untuk melakukan perlawanan terhadap kondisi objektif yang sekarang ini menimpa yang kita organisir. Contoh adalah ketika di PKL atau di buruh atau di yang mana lain, kondisi kalian begini, kondisi objektifnya. Nah, sekarang bagaimana jalan keluarnya? Yang melawan. Bagaimana cara melawannya? Nah, itu banyak metode. Bisa, kalau bunuh bisa lewat pemogokan, besok akan dilakukan. Bisa lewat sebuah aksi, bisa lewat macam-macam. Sama juga dengan apa yang terjadi di kampus-kampus. Dengan biaya yang sangat mahal, bagaimana kita melakukan perlawanan menuntut kepada kampus masing-masing untuk menurunkan itu. Nah, yang kedua soal propaganda adalah program-program dari organisasi itu apa? Harus tersampaikan secara detail dan program itu bisa dikerjakan oleh mereka. Dua hal ini yang paling penting. Dua hal ini tidak boleh dilupakan oleh seorang organizer. Nah, caranya bagaimana? Dengan untuk menyampaikan dua hal ini, tentu kita punya taktik. Nah, yang pertama adalah seperti sekarang pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah mendata kelompok-kelompok. Ini nggak kelihatan ya Mas? Mendata kelompok. Itu yang pertama. Kalau kita pengen, terutama pada soal jaringan, kalau kita pengen, saya di Solo pernah membuat aliansi PKL Surakarta. Itu dari beberapa paguyuban yang ada di Solo, PKL kita satukan. Nah, kita data kelompok-kelompok mana saja yang bergabung di dalam aliansi yang akan kita buat. Ada paguyuban A, B, C, segala macam kita data. Makanya pendataan kelompok-kelompok ini penting bagi seorang organizer. Lalu yang kedua adalah membangun kontak. Sekarang ini sangat canggih, banyak HP, bisa SMS, segala macam. Sehingga masing-masing kelompok ini ada jaringan kontak dengan organizer langsung. Itu yang kedua.
Ya. Lalu yang ketiga, menjaga kontak. Hal ini penting karena ketika pertemuan yang kedua kok paguyuban kok nggak datang, ini kemana? Menjaga ritme dari kebersamaan kita semua ini. Ini kan tidak hanya satu kampus ini, saya pikir banyak kampus. Nah, menjaga itu, mereka satu dengan yang lain harus saling melakukan sebuah kontak dan menjaga, selalu membangun. Lalu yang keempat, setelah itu baru melakukan aktivitas. Nah, setelah ini barulah kita lakukan agitasi dan propaganda. Jangan ketika kita bertemu lalu kita melakukan agitasi dan propaganda itu, tentu orang itu akan beronjak. Tentu orang itu akan kaget. Ini maunya apa sih orang ini? Itu yang paling penting. Lalu yang kelima, kalau ini memungkinkan ya, harus dimasukin dengan lewat sebuah proses. Dan ini saya pikir penting, pendidikan politik. Ini sangat penting. Jadi harus dipahamkan kepada yang kita organisir bahwa persoalan-persoalan yang sifatnya pragmatis seperti halnya ekonomi itu tidak pernah lepas dari sebuah sistem kondisi politik yang ada. Seperti halnya sekarang ini, pengusaha-pengusaha kita pada mau bangkrut karena sistem kita menganut sistem neoliberalisme, sistem yang pro-imperialisme. Itu harus dijelaskan. Sehingga sistem politik di Indonesia yang sekarang ini pro dengan pasar bebas, pro dengan modal asing, itulah yang mengakibatkan kedelai-kedelai itu kita sekarang impor semuanya. Garam impor, gula impor, itulah yang kita jelaskan sehingga mereka tidak hanya sekedar pragmatis cara berpikir, tapi mereka sadar, oh iya ini gara-gara itu. Jadi akar persoalan yang paling penting pada bangsa kita harus kita bongkar, kesadaran palsu masyarakat yang hanya sekedar kesadarannya delay, kesadarannya garam, kesadarannya gula, menjadi sebuah kesadaran global bahwa sistem yang dibangun oleh pemerintah inilah yang salah. Itu harus dijelaskan. Nah, yang terakhir ya, kita harus selektif. Data ini penting, mendata kelompok-kelompok itu harus selektif. Misalnya kita mengorganisir kelompok A atau orang A, orangnya ini dedel, sulit sekali. Kenapa sih? Orangnya ini wah dihubungi lengkap teko tangan. Harus kita tinggalkan. Harus ada dua pemisahan. Satu, kelompok pelaku atau orang ya, persuade orang, pelaku. Dua adalah kelompok maju atau orang. Banyak kita akan menemui orangnya ini lelet segala macam. Kita berikan waktu pada orang-orang kelompok-kelompok seperti ini. Saya organisasi 3 bulan, tetap begitu-begitu terus. Lebih baik ini ditinggal mencari orang lain. Misalnya di kampus saya di jurusan ini, di jurusan teknik ini kok orang-orangnya gimana ini? Diajak pertemuan sulit, sudah kita hubungi, bilang iya tapi nggak datang. Karena kalau kita terus mendorong ini untuk menjadi mengikuti kita dalam soal radikalisme ini, tentu tidak bisa kita harapkan dan waktu kita habis hanya sekedar untuk itu. Lebih baik cari yang lain. Tinggal.
Pada situasi kondisi maju, mereka pasti akan ikut. Nah, di kelompok inilah baru mendapatkan yang namanya jadi seorang organizer itu penting mendata itu. Oh si A ini begini, memisahkan akhirnya nanti. Dari sekian banyak ini, belum tentu semuanya akan menjadi ini. Nah panitia dalam hal ini tentunya punya data-data dari masing-masing. Oh si A maju, si B maju, si ini enggak, si ini enggak. Peningkatan nanti pendidikan yang sekian, yang kedua ini harus dipisahkan. Ini mendapat apa, ini mendapat apa. Tidak bisa dijadikan satu lagi seperti ini. Yang maju tentu mendapatkan pendidikan yang lebih. Yang ragu ya hanya sekedar saja. Maka itu mengkhawatirkan. Kalau seorang organisasi mencampur adukkan terus-menerus, pada kondisi tertentu pasti akan dipukul habis. Maka saya dengan kawan-kawan PRD dulu, kita dipukul habis, teman-teman Budiman CS ditahan, kita masih bisa bergerak di bawah tanah. Istilah gerakan kiri itu namanya clandestine. Kita masih mengorganisir. Teman-teman pada ditangkap dalam situasi diburu-buru, salah satunya saya. Tapi harus mengorganisir terus. Begitu kondisi memungkinkan, 98 kita bisa bergerak besar-besaran. Itu yang menjadi catatan kita. Tidak mungkin perlawanan mahasiswa itu tanpa didukung rakyat. Kita tentukan kemarin itu saya salah satu menjadi wakil koordinator lapangan nasionalnya. Ini UI Salemba, ya. Jalan kaki lewat Kampung Melayu. Nah ini tempat kenapa harus kita arahkan ke sini dan jalan kaki? Karena kita harus punya organisasi di sini. Begitu mereka jalan dari UI itu hanya sekitar 70 orang. Di sini sudah disambut oleh massa rakyat yang luar biasa. Nah di sini harus kita persiapkan dulu, kita organisasi dulu. Sehingga aksi yang ratusan ribu 98 tidak ada yang namanya anarkisme di sana. Tidak perlu pakai apa itu? Rafia. Nah, pakai pembatas rafia nggak perlu. Hati-hati provokasi nggak perlu itu. Karena di sini kita sudah siapkan masa itu. Dan yang tidak bisa ikut langsung ke DPR itu adalah mereka menyediakan aqua di setiap pinggir jalan. Dan itu selama 2 bulan penuh aksi setiap hari jalan kaki, melakukan prakondisi. Nah ini penting bagi seorang organisasi, kita tahu arah perjuangannya kemana harus kita tahu. Kalau tidak, kita akan dipukul habis. Seperti aksi buruh kemarin. Sekarang ini metode kurang ajar pengusaha dan aparat, baik itu polisi maupun tentara, mengadu antara mahasiswa. Itu terjadi kayak di Makassar, metode itu sekarang dipakai di Jakarta. Itu mengadu preman dengan warga sekitar, dibiayai untuk menangkal aksi itu. Kemarin kan bentrok dengan warga. Sekarang metodenya begitu, karena tidak diorganisir. Saya bilang tadi sama Jerry, ini hanya aksi letupan, bukan aksi untuk mengambil alih kekuasaan. Aksi buruh yang akan dilakukan sampai hari ini akan mogok, itu hanya letupan, bukan mengambil alih kekuasaan. Nah sekarang kita harus mengambil kekuasaan dari rejim yang sangat otoriter, rejim yang sangat korup ini. Membangun negara yang baru, membangun pemerintahan yang baru, membangun sistem yang baru. Nah itu harus dipersiapkan. Jangan sampai kecolongan kayak reformasi kemarin. Nah, itulah pentingnya di sini. Jadi, sekali lagi, seorang organizer harus matang betul. Yang kedua adalah mengajarkan masyarakat untuk tidak takut dan berani melawan. Saya di Sekber 65 itu saya gabungkan. Saya di Solo punya namanya AMO Rakyat, Aliansi Masyarakat untuk Kesejahteraan Rakyat. Itu terdiri dari BEM UNS, PMII, HMI,
IMM dan segala macam, PMKRI itu bersatu. Plus dengan Sekber 65, dengan Bapak-bapak korban 65. Aksinya itu macam-macam, bisa soal korupsi, juga soal itu, soal neoliberalisme. Kawan-kawan muda ini kalah loh, jalan kaki sama Pak Tua itu. Panas itu mereka, wah, tidak pernah merasakan itu. Di depan ketika mendapatkan ruang untuk orasi, mereka bilang, saya dulu dari Pulau Buru. Ada persoalan, bisa diterima. Mereka terbuka. Nah, terbuka keberanian untuk mendorong inilah yang paling penting. Dulu saya di Jakarta ketika 98, bagaimana mahasiswa dihantam habis-habisan, tentara itu kan punya perhitungan, punya tameng, punya gas air mata, segala macam tuh. Mahasiswa kacau-kacau. Melakukan perlawanan cuma dengan batu, langsung harus ditingkatkan. Maka saya sebagai tugas saya sebagai wakil koordinator lapangan, saya membawa molotov. Awal molotov itu dari kami. Saya punya joki, namanya joki saya itu namanya Rendro yang sekarang ini sakit kasihan lumpuh. Belakang saya ini tas karya di sini molotov, itu tuh mas molotov semua, baunya bensin. Kalau ada yang merokok, belum saya potong. Dia Pak saya kontrak di situ, saya masuk dari belakang, buka aja tasnya, seret, bakar, blam, nah semuanya pada ikut. Nah itu cara metode kita melawan. Saat itu mulailah molotov itu dipakai. Nah hal-hal seperti ini harus kita ajarkan kepada rakyat. Itu. Nah saya pikir itu yang paling penting ya, paling penting bagi seorang organizer. Bapak-bapak, teman-teman semua sudah mencatat 3 hal itu. Nanti bisa kita diskusikan kalau memang belum jelas atau masih ingin bertanya lebih dalam. Bisa serahkan pada Mas Moderator. Ya, itu penjelasan dari Pak Nasro tadi. Memang dalam satu pengorganisiran perlu metode-metode yang tepat, ya. Metode-metode yang tersusun dengan rapi. Kalau tidak ingin dikatakan suatu pengorganisiran itu bentuknya kacangan, kan gitu. Karena sesuatu yang hal berbentuk kacangan ini justru akan menjadi duri tersendiri gitu. Nah makanya penting melakukan atau penting mengetahui dan menerapkan langkah-langkah seperti metode-metode yang disampaikan Pak Nasro tadi. Nah, mungkin dikatakan Pak Nasro bahwasanya ada hal-hal yang penting di dalam pada seorang organizer itu, di mana dia berkaitan dengan agitasi dan propagandanya. Karena ya memang nggak jauh-jauh dari agitasi dan propaganda gitu, gitu. Dan juga perlunya pemetaan terhadap siapa yang mau diorganisir ini. Ya. Karena memang ada 2 tipe di mana bentuk yang harus dipetakan. Satu ada kelompok yang teragu dan kelompok yang maju. Nah, tapi saya rasa yang ada di SMI hari ini kelompok maju ini. Ya, syukur. Ya. Syukur, harapan saya begitu. Karena bayar is okay, full setiap hari juga is okay, kan? Makan sekali pun juga is okay, kan? Bisa rasa ini kelompok-kelompok yang maju. Maju seperti apa nanti kita bersambung lagi. Oke, mungkin saya tidak akan banyak mereview apa yang disampaikan Pak Nasro tadi dari segi pengalaman, dari segi metode atau cara pengorganisiran ataupun bagaimana pemetaan suatu pengorganisiran itu. Nah, lebih baiknya kita sharing karena tentunya banyak hal juga yang mungkin yang lupa beliau sampaikan atau ada yang ingin kawan-kawan sampaikan yang belum terucapkan. Nah, untuk menyingkat waktu, kita akan buka sharing pertanyaan 5 orang dulu lah ya. Karena di sini kalau tidak dibatas-batas juga gitu, bertanya semua ini. Mungkin 5 orang dulu lah, mungkin. Ada yang
Mau banyak tidak? Ya, langsung aja ya. Namanya. Selamat siang. Ya. Saya Malik dari Unas. Saya coba mau tadi kan Bang Naso bilang sebenarnya saya agak awam dengan profesi. Nggak tahu ini profesi atau pekerjaan atau hobi atau hanya sambilan kayak organizer. Diri dia lebih senang untuk mengorganisir massa skala besar untuk membuat wacana atau menggalang satu isu. Saya cuman sejauh ini saya kenal kayak event organizer atau wedding organizer gitu. Belum pernah saya mendengar demonstration organizer gitu. Nah, saya pikir saya cuma ingin tahu mana secara pribadi. Kemarin kalau nggak salah kata Ustaz Sofan harus ada landasan satu isu yang benar-benar digeluti gitu dari seorang aktivis mungkin atau seorang otoritas. Dan saya cuma pengen tahu Manaso ini secara diri lebih tertarik dengan isu apa, karena tadi ada mengorganisir PKL, buruh juga, mahasiswa juga, peristiwa 65 juga, dan mungkin masih banyak lagi. Itu kan isu yang bagi saya itu isu yang sangat berbeda-beda gitu. Dan waktu juga yang sangat berjauh. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, bagi saya demonstrasi memang itu jalan bukan jalan terakhir, tapi juga bukan suatu hal yang penting bagi saya untuk kita bisa menggolkan suatu kepentingan kita sebagai masyarakat. Terus juga saya ingin tanya, apakah saat ini di abad 21 demo-demo ini kan demonstrasi bagi saya ini cara-cara konvensional gitu untuk kita bisa menggolin suatu yaitu tadi kepentingan kita masyarakat. Apakah dengan cara-cara tadi Manaso mungkin coba menggelorakan bahwa tahun 98 kita bisa demonstrasi dengan membuat bom molotov gitu misalnya. Nah, apakah cara-cara tersebut bisa kita lakukan lagi di zaman seperti ini? Karena masyarakat juga cukup cerdas ketika demonstrasi, dan media pun tak mengapa selalu yang dicetak, ditulis segala macam itu aksi kekerasannya begitu, kekerasannya, nah mahasiswa, buruh segala macam, tapi bukan isu pentingnya. Nah, apakah dengan cara-cara seperti itu malah menutup isu penting dari demonstrasi tersebut ketika bom molotov? Dan mohon maaf, kita lihat banyak teman-teman di Makassar aksi cukup keras gitu. Habis aksi, lapar, darah junk food gitu kan, makan, bakar segala macam, pas polisi dibakar. Buat saya itu menghilangkan simpati sebagai seorang mahasiswa yang intelektual. Kenapa saya tanya apakah cara-cara tersebut masih cukup efektif digunakan bagi memuluskan kepentingan kita di masyarakat. Terima kasih. Oke, yang lainnya? Ya, mau. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Mas Mansur. Bahkan saya Pras dari Prodi S1 HIUGM. Ya, sini mau belajar. Ini tadi Mas Naso menyebutkan bagian-bagian dari 4 pilar kebangsaan gitu ya. Gitu. Ada konsepnya 4 pilar kebangsaan itu tadi ada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45, NKRI, tapi Mas Naso tidak menyebutkan Bhinneka Tunggal Ika kayak gitu. Nah, yang saya takutkan nanti yang saya yang saya pikiran itu gimana nanti keberagaman itu tidak menjadi bagian dari organisasi ini, maksudnya organisir massa kayak gitu. Apa nggak apa-apa seperti itu? Mungkin masuk cerita. Nah, terus ini membangun dan menjaga kontak itu mungkin bisa diceritakan prosesnya seperti apa, karena yang saya pahami membangun dan menjaga kontak itu ngadain ngumpul barang ya worship gitu nggak jelas. Nanti kalau ada yang nggak datang nanti baru dihubungin lagi gitu. Nah, maksudnya itu gimana? Mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi.
Terus saya mau menanggapi penggunaan istilah aja ya Pak. Saya agak terkritik gitu penggunaan istilah anarkisme. Mohon maaf nih, saya rasa untuk bagian ini kalau anarkisme yang Bapak gambarkan tadi lebih cocok istilahnya vandalisme, kayak gitu. Dan ada teman yang akan sangat terkritik, jauh lebih terkritik daripada saya ketika anarkisme digunakan sebagai diistilahkan dalam bahasa vandalisme gitu. Ada di sini Pak. Oke, terima kasih gitu. Oke. Yang lain lagi? Yang perempuan. Saya belum pernah mendengar perempuan. Paksa. Kalau yang perempuan ada yang mau ditanyakan nggak? Belum. Atau tidak ada? Atau oke, mungkin bisa kita jawab dulu dua itu nih. Baik Mas, untuk Mas Malik ya. Sekali lagi seorang organizer atau organisasi yang maju, yang progresif revolusioner itu tidak boleh terjebak pada isu atau momentum. Karena kalau kita melakukan perlawanan dan segala macam hanya landasannya terjebak pada isu atau momentum, itu namanya reaksioner. Jadi ketika kita bergerak melawan, itu ketika isunya begini muncul, kita bergerak. Isu begini, kita bergerak. Isu begini, kita bergerak. Ada momentum itu, baru kita bergerak. Itu salah. Itu reaksioner. Tapi sebuah organisasi dan seorang organizer itu harus bisa menciptakan isu dan menciptakan momentum untuk melakukan perubahan. Jadi kita tidak terjebak pada wah, isu hari anti korupsi besok tanggal 9 Desember semuanya aksi anti korupsi. Nah, itu selesai. Isu soal pelanggaran HAM semua itu yang menciptakan LSM. Jadi yang begitu-begitu itu tidak membawa perubahan. Saya tadi bilang juga sama apa yang dilakukan aksi-aksi demo buruh. Saya mendukung, bukan berarti tidak mendukung. Tapi saya berkata bahwa ini hanya sekedar aksi untuk menuntut, setelah tuntutannya diberi, selesai. Tapi tidak membawa perubahan ke depan. Sistem yang akan kita pakai, sistem untuk melakukan perubahan agar bangsa ini, persoalan buruh, persoalan PKL, persoalan petani, semuanya itu sama sebenarnya dalam satu koridor, bahwa kita menganut sistem neoliberalisme dalam kerangka kita ini terjebak pada imperialisme. Itu sebenarnya. Karena landasan mereka adalah sekarang ini undang-undang, semua produk undang-undang itu hanya melindungi kepentingan asing, melindungi imperialisme. Undang-undang penanaman modal nomor 27 tahun 2007 yang mana hak guna usaha itu selama 95 tahun. Bayangkan kalian dijajah selama 95 tahun lagi. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 sekarang ini itu merubah semuanya. Seburuk-buruknya Soeharto, sejahat-jahatnya Soeharto, sekejam-kejamnya Soeharto, tidak berani mengamandemen Undang-Undang nomor 33, pasal 33, tidak berani. Tapi sekarang itu telah diamandemen. Ini kurang ajar betul. Habis semuanya kita apa lagi yang mau kita banggakan sekarang? Secara daulat kita nggak punya kedaulatan secara politik. Secara kemandirian ekonomi kita nggak punya. Secara kepribadian kita sudah kehilangan kebudayaan kita, yang mana itu landasan awal daripada bangsa ini akan merdeka. Lihat 3 pilar itu. Gitu loh. Kita harus berdaulat secara politik, harus mandiri secara ekonomi, harus punya kepribadian secara budaya. Tapi kita sekarang sudah nggak ada. Apalagi yang kalian banggakan sekarang sebagai bangsa Indonesia? Saya mau bertanya ini. Dosen-dosen sekarang ini mau kontrak semuanya.
Semuanya. Itu adalah keinginan mereka agar supaya kampus UNS ya, yang istilahnya negeri itu, dosennya sekarang udah kan kontrak. Yang tua-tua ini pensiun untuk mengganti ini, masuk yang muda, kontrak untuk menghindari pensiun dan segala macam. Kalau sudah bicara itu, maka bicaranya adalah kampus itu untung dan rugi. Kalau sudah bicara untung dan rugi, tentu bicaranya soal kapital. Yang miskin tidak akan mungkin bisa kuliah. Kalau zaman dulu hanya beda saja, beda tipis. Zaman dulu itu orang bisa sekolah, tanya bapak-bapakmu, bapakmu ya yang masih hidup, itu bisa kuliah. Itu kalau dia itu keturunan ningrat, keturunan keraton itu bisa kuliah. Keturunan bangsawan baru bisa sekolah maupun kuliah. Sekolah saja. Sekarang ini kalau tidak punya duit tidak akan bisa dia menyekolahkan anaknya. Saya punya anak yang kuliah semuanya. Untung ya nomor 1, nomor 2 sudah selesai, tinggal nomor 3, yang nomor 4 itu badungnya minta ampun, dia nggak mau kuliah, berkelahi melulu, urusan polisi terus menerus, ya saya biarkan aja. Saya bilang enggak ada 3 kali, kali sisa, gitu kan. Nggak apa-apa saya. Gitu. Nah, itu artinya apa? Artinya sekarang ini kita dalam kondisi yang sangat sulit, kondisi harus diselamatkan, bahwa kita sudah tidak punya kedaulatan. Dan kalian semuanya diam, menikmati itu semua. Justru perginya ke mall dan segala macam. Nah, oleh sebab itu tugas seorang organizer jangan terjebak pada isu-isu, jangan terjebak pada momentum, tapi menciptakan momentum. Bagaimana momentum ini menjadi sebuah momentum gerakan revolusioner, menjadi sebuah gerakan yang maju untuk merubah negara ini. Itu yang paling penting. Bukan hanya sekedar wah PKL digusur, ayo, boleh itu dilakukan, tapi memberikan jalan keluar pada mereka. Kesadaran palsu mereka harus kita bongkar bahwa persoalan PKL itu begini loh. Kenapa PKL dibersihkan? Karena itu untuk garis daripada pemodal yang masuk. Kalau yang kuat pertahanan ketika kita ada krisis ekonomi, yang kuat bertahan itu hanya PKL. Semua pengusaha dihentikan. Sekarang dalam kondisi enak PKL dihantam. Karena kalau PKL bertumbuh subur, rumah makan itu gak akan laku itu. Itu loh, ini cara-caranya. Kenapa monorail di Jakarta itu dibangun? Itu hanya untuk mempermudah perjalanan dari modal. Sebenarnya tidak untuk menyederhanakan kita apa-apa. Semua pelebaran jalan sekarang untuk mempermudah semua kepentingan modal, bukan untuk rakyat. Itu sehingga jangan terjebak pada momentum, Mas. Kita harus memberikan inilah makna yang namanya pendidikan politik di tingkat yang kita organisir. Memberikan penjelasan. Uang kuliah mahal, kedelai mahal, beras kita impor, gula kita impor. Ini adalah proses neoliberalisme atau globalisasi. Maka tugas kita harus merubah sistem ini, mengganti sistem ini, baru rakyat sejahtera. Jangan dipotong-potong, jangan parsial caranya berpikir. Itu yang kita jelaskan. Problemnya sama, hanya bentuknya yang berbeda. Nah, lalu pertanyaannya apakah demo-demo itu masih konvensional? Apa cara-cara ini masih efektif? Ada dua cara untuk melakukan perubahan. Cara yang pertama lewat sebuah mekanisme konstitusional, yaitu lewat mekanisme pemilu. Itu yang dikerjakan oleh Hugo Chavez, lalu Bolivia Evo Morales, dan di negara-negara Amerika Latin. Hugo Chavez, ingat sejarahnya siapa yang tahu? Ketika dia akan melakukan kudeta, gagal, lalu Hugo Chavez ditahan, 3 tahun kemudian dikeluarkan. Dia membentuk organisasi-organisasi kecil yang ada, organisasi petani, organisasi ini kecil-kecil dikumpulkan jadi satu, jadilah partai. Lalu dia mengikuti mekanisme pemilu dan menang. Lalu melakukan perubahan sistem seperti halnya yang dilakukan Bung Karno, yaitu melakukan nasionalisasi.
itu diikuti di Bolivia, diikuti yang lain. Itulah cara kita melakukan sebuah perubahan. Ada dua cara. Yang pertama lewat mekanisme konstitusional. Yang kedua lewat mekanisme gerakan massa. Apa yang dilakukan Tunisia? Di Tunisia hanya satu orang PKL ketika digusur dan disita dagangannya, dan ketika diminta dagangan itu tidak diberikan. Akhirnya dia putus asa, nggak bisa lagi, nanti saya pulang nggak bisa menghidupi anak keluarga saya. Dia melakukan bakar diri dan marahlah semua rakyat. Berakibat apa? Presidennya diganti. Itulah mekanisme gerakan rakyat. Lalu itu diikuti di Libya sampai mengangkat senjata akhirnya. Libya tidak lewat mekanisme pemilu, tapi jatuhlah presiden-presidennya di sana. Diikuti sekarang gerakan itu di mana-mana. Mesir. Jadi ada dua mekanisme, Mas. Soal efektif atau tidak, bagaimana cara kita mengarahkan gerakan itu. Soal anarkisme atau tidak, itu ada dua hal. Pengalihan isu itu dilakukan, bisa dilakukan satu oleh tentara, oleh aparat, oleh negara, agar supaya isunya terbalik. Isu yang semula murni menjadi anarkis. Ada provokatornya. Itu jadi seperti apa yang dilakukan 98. Kerusuhan awal tidak di Jakarta, karena ratusan ribu orang itu turun ke jalan, tapi dilakukan di pinggiran Jakarta, di Ciledug, pembakaran toko, pembunuhan orang. Siapa yang melakukan sekarang? Rame di Jakarta, saya cerita sedikit ya. Di Jakarta rame, ada segerombolan orang pakai truk, badannya tegak-tegak, turun di pasar mall Ciledug, mereka turun menjarah. Rakyat terpengaruh, akhirnya masuk ikut penjara sampai ke tingkat 2. Setelah itu orang-orang ini pergi, bleng, bakar, bleng, dah mereka pergi pindah lagi. Maka rakyat itu sudah terprovokasi saja. Akhirnya di tingkat 2, tingkat 3 itu banyak mayat-mayat yang mati. Saya bertemu dengan teman saya di SNB, namanya Esther, Solidaritas Nusa Bangsa, yang menangani kaum etnis Cina yang diperkosa. Itu yang melakukan siapa? Cepat rambutnya, masuk ke toko Cina, ketemu Cina, dan perkosa dia habis-habisan. Kita di Jakarta gak ada, tapi akhirnya terpengaruh, masuk ke Jakarta, masuk ke Kebayoran Lama, akhirnya terseret. Tapi yang di Jakarta Pusat tidak ada kerusuhan sedikit pun, tidak ada pelemparan di kaca sedikit pun. Ini yang harus dipahami. Sehingga kita harus paham betul gerakan massa ini mau diarahkan kemana. Kalau hanya sekedar rusak, breng, tidak ada ininya, ya percuma. Ketika saya melakukan, kenapa harus molotov ada? Karena harus melawan. Masa kalian digebuki, dipetungi, tak mau meneng wae, kerti-kerti bawa ke rumah sakit, lalu tiba-tiba berkau-kau lah lembaga hukum itu, ini melanggar HAM. Gak ada gunanya itu. Tapi bagaimana kalian harus melawan dengan cara kita yang ada. Kita gak punya senjata, kita gak punya apa, adanya bisa bikin molotov, ya molotov. Udah, itu cara kita untuk melawan, bukan apa-apa. Kalau tidak kita lawan, ya kita dijak-dijak terus ya. Itu. Jadi dua cara perubahan. Itu dimanapun metode itu dipakai dimanapun. Iran ketika Ahmadinejad berani dia melawan, jadi presiden. Nah kuncinya itu. Kita apa ya? Sama Malaysia aja takut, Mas, kita ini. Tentara itu paling ini, polisi itu paling ini dengan rakyatnya sendiri. Sama Malaysia. Malaysia duwe reok, diambil reoknya, suruh minta maaf aja gak mau Malaysia. Kita diam. Kapan Malaysia punya tali pendek? Kita diam. Berapa TKW kita yang dihukum mati di sana? Kita diam. Zaman Bung Karno, satu orang tidak dilepaskan ganyang Malaysia.
Sekarang ini presiden kita mbak bergendu, ketuanya tentara ya, tapi ya udahlah, itu mesti sunat 2 kali. Lah gimana? Orang penakutnya minta ampun, wan ini sama Anas tok. Kalau sama Anas, dia dikeloni Bunda Putri yang mau. Ya nggak tahu lah, itu presiden lah, presiden cap kita itu, presiden yang kehabisannya ngatung. Yang paling celaka lagi adalah pemerintah kita, negara kita ini munafik semua. Satu sisi tangan kirinya di Indonesia nggak boleh bicara kiri soal komunis, nggak boleh Bunda bicara. Tangan kanannya ngatung dengan Cina. Cina itu siapa yang berkuasa? PKC, Partai Komunis Cina. Sekarang ini kita ngatung-ngatung ke sana, ini munafik ini. Makanya penyerbuan di Godean itu sangat lucu, nggak rasional. Kita nggak boleh bicara komunis, ngemes-ngemes sama komunis itu kan. Belajar sekarang ini. Saya kemarin dapat informasi, partai-partai sudah mulai mengirimkan orang studi ke Cina semua. Kebalik, Cina itu belajar dari Bung Karno. Dulu Bung Karno itu menutup diri ketika konflik Amerika dan Soviet, yang satu di sosialis, yang satu kapital. Indonesia berdiri sendiri, menutup diri. Minggat kamu. Bahkan saya ketika kecil itu masih ada dolanan ya. Amerika itu matinya di setrika, Inggris mati di Inggris, Jepang mati di tepang. Itu simbol kapitalisme. Jepang simbol kapitalisme Asia, Inggris simbol kapitalisme Eropa, Amerika simbol kapitalisme. Minggat dari Indonesia, kita akan berdikari. Biarpun kita rekoso, kita berdikari dari dulu. Kita membangun bangsa kita, nation building, kita bangun. Kita satukan kekuatan 3, Nasakom. Kita satukan nasionalis, agama dan komunis harus bersatu padu membangun Indonesia ke depan. Produk-produk asing sehingga nggak bisa, mereka marah. Ini kurang ajar ini Bung Karno ini. Akhirnya terjadilah tragedi 65. Tragedi 65 itu rekayasa dari kaum kapital yang kondisinya pada saat itu Soviet dengan Cina yang menyimbolkan sosialisme baru bertarung. Sehingga ini kesempatan untuk memprovokasi itu, terjadilah kudeta yang dilakukan Soeharto, dan sekarang itu terbuka. Cina juga begitu. Ketika dia menutup diri, menyekolahkan kaum mudanya yang pintar ke luar negeri, dibiayai oleh negara, konsekuensinya dia harus kembali membangun negaranya. Setelah kebutuhan Cina terpenuhi, sekarang Cina membuka diri, masuk ke dalam era globalisasi, neoliberalisme, Amerika kelabaan, semua negara-negara kelabaan dengan Cina. Nah, Bung Karno mau begitu, tapi dihalang-halangi oleh komprador itu istilahnya Bung Karno. Komprador itu, yaitu agen-agen. Sekarang ini kita sulit nyari musuhnya. Siapa tahu musuh kita ini juga pengikut neoliberalisme. Siapa tahu kakak saya, siapa tahu saudara saya. Sulit karena kulitnya gosok. Zaman dulu penjajahan itu manusia dan orangnya masuk ke Indonesia, VOC. Sekarang ini cukup dengan modal, tapi menghabiskan semuanya. Nah, itu Mas. Ya, jadi sekali lagi kita harus tahu apa yang akan kita lawan. Yang kedua, pertanyaan dari Mas Pras soal penyebutan keberagaman itu kan sudah masuk ke NKRI, Mas. Sudah masuk ke dalam itu. Nah, sekarang ini kenapa ada 4 pilar keluar dan disambut yang dikeluarkan oleh Taufik Kimas? Itu menandakan bahwa sekian puluh tahun bangsa dan pemerintahan kita, negara kita ini, itu meninggalkan yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Makanya kembalilah kepada 4 pilar. Ini menunjukkan bahwa kita ini telah melenceng daripada itu semua. Sehingga mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 menjadi, sekarang ini kita pengabdi, kita menjadi pengemis, kita menjadi budak di dalam negara kita sendiri. Mau apa kita sekarang? Dan kalian semua diam. Ya kaum muda lah mestinya yang harus bangkit. Kalau mereka
Nah, cara bagaimana menjaga dan membangun kontak itu begini Mas. Itu dalam hal soal komunikasi. Ya, jangan sampai yang maju, yang di agama ini maju, putus komunikasi dengan kita. Nah, ini harus dijaga. Kontak ini harus dijaga, terus selalu terus kita komunikasikan. Syukur sekarang ini kan canggih. Di Excel itu kan kalau sudah SMS sekian itu ada gratisannya. Nah, untuk gratisannya daripada tapi ya repot ya sekarang ini pada Facebookan wis kencan-kencanan itu. Sing repot kan di situ. Nah, tapi ya enggak apa-apa. Itu ya jangan itu ya boleh saja ya. Nah, paling tidak Kebutuhan itu, Pak. Ya boleh saja. Paling tidak membangun komunikasi, kontak komunikasi dengan itu penting. Agar supaya kok lama aku nanti kontak-kontak ya. Akhirnya semula dia sudah berpikir A, karena lama tidak ada komunikasi, tidak terjaga, akhirnya tahu hubungi aku, berpikirnya kembali ke B. Nah ini loh Mas Eda. Kalau cara itu banyak sekali, bisa SMS, bisa kalau PKL itu belum tentu bisa Facebook ya. Apalagi Bapak korban 65, email aja sulit. Telepati. Nah, bagaimana caranya Bapak korban 65? Tapi luar biasa. Saya itu Mas, kalau SMS atau BB-nan itu kalau nggak pakai kacamata nggak bisa. Bapak korban 65 ada yang nggak pakai kacamata. Wah, Bapak padahal punya 80. Pak, obatin kok sama nih. Masa diobatin? Nah, saya gitu. Nyenengke. Luar biasa. Umur 80-an banyak sekali kita. Matanya masih terang. Jadi itu Mas, banyak caranya kalau soal itu Mas. Yang penting bagaimana ada komunikasi rutin. Nah itu penting. Terus, sebenarnya sudah tersebut ya soal anarkisme yang sebenarnya rakyat itu pertama rakyat ini sudah marah tapi tidak ada kepemimpinan, tidak ada kepeloporan. Nah kepeloporannya itu adalah kalian sebagai kaum muda. Apa yang terjadi di Lampung, apa yang terjadi di Mesuji, tanah itu dicuri demikian rupa oleh pengusaha-pengusaha kelapa sawit yang notabene pengusaha kelapa sawit itu rata-rata dari Malaysia. Dan semua aparat itu karena diberi duit membantu mereka, sehingga rakyat bingung bagaimana nih. Sudah demo tetap tidak didengarkan oleh DPRD karena demonya melari ke DPRD kan larinya. Wah, DPRD-nya sekarang ini ya kualitasnya gaya. Ini untuk tabungan kampanye besok supaya saya jadi terima. Nggak pernah menang. Akhirnya keran yang tertutup ini lama-lama juengkel kebuka, terjadilah peristiwa itu. Siapa yang salah? Jangan langsung tiba-tiba kita menyalahkan rakyat karena dia tidak tahu apa yang dikerjakan. Ya sudah, ayo perang. Kita jangan menyalahkan rakyat yang tidak paham dan ngerti apa yang harus dilakukan. Nah itu tugas kita untuk masuk ke sana, untuk memberitahu pada rakyat. Tidak hanya itu di NTB, Newman mau masuk ke sana, mau mengeruk emas di sana di NTB. Newman ini luar biasa. Rakyat cuma gon kalennya tuh, buangannya itu disaring, menawa ada kandungan emasnya gogrok, itu aja tidak boleh ditangkap. Gendenda itu. Sisa-sisa itu airnya itu loh. Nggak boleh. Jadi asu tadi. Jadi wajar. Kalau Aceh itu sebenarnya pengen merdeka itu wajar. Wajar kalau Papua itu pengen merdeka wajar. Kita cuma dapat 1, sekian dan sekarang Freeport itu melakukan teken kontrak lagi selama 41 tahun. Dan rakyatnya lihat 1, sekian nanti itu di-store ke pusat loh Mas. Nah, di pusat itu masih dikorupsi, segala macam. Balik dengan rakyat Papua itu berapa? Kenapa masih pakai koteka yang begitu? Kenapa masih pakai ini, makan saja sulit? Wajar, ini bumiku, ini tanahku, aku orang Papua. Saya harus bebaskan Papua dan Papua minta merdeka. Wajar.
Jangan disalahkan soal NKRI. Kalau NKRI tidak bisa menyejahterakan rakyat, mau apa? Tapi kita harus sadar betul, harus dirubah sistem ini. Bukan berarti kalian merdeka, tapi sistem ini harus dirubah. Ayo kita rubah bersama-sama. Dari ujung Papua sampai ujung Aceh sana, ayo dirubah bersama-sama. Sistem ini harus dirubah. Sistem neoliberalisme ini sudah gagal di mana-mana. Kenapa di Indonesia gitu? APEC kemarin, saya kemarin bicara 2 hari, yang bicara soal Cipnas, Mas Daeng itu buku-bukunya akan keluar. APEC itu ternyata yang datang itu semua korporasi semua. Mendata Indonesia, SBY muter ke Kalimantan, SBY ke sana kemari, itu mencari aset untuk dijual. Setan gak itu? Jadi apalagi itu? Kalian kenapa diam? Kita ini sudah sifat kondisi bahaya. Maka kemarin 2 hari saya bertemu dengan kawan-kawan. Kita akan membuat komite penyelamatan kedaulatan rakyat. Nah, kita akan undang semua tokoh-tokoh ini. Wah, pemilu ini akan pemilu ngemis besar-besaran. Tiap partai akan ngemis pada korporasi yang ada untuk membiayai pemilu itu. Artinya setelah diberikan duit korporasi itu juga tidak bodoh, duitnya akan disebar ke partai-partai. Nanti partai siap, terutama partai besar ya, Golkar, Demokrat, kalau PDI itu ngemis semua. Setelah itu nanti kalau kamu menang, kamu harus melindungi kepentingan saya. Itu bagiannya. Nah, apa yang terjadi kalau itu? Nggak ada perubahan, kita dijajah terus-menerus. Kesadaran kalian sebagai kaum muda dan itu harus diperluas banyaknya adalah saat ini kita dijajah dan 95 tahun lagi kita masuk ke dalam perangkat penjajahan itu. Saat inilah kita kobarkan, ayo kita merdeka. Ayo kita bersatu. Jangan bicarakan kau semua apa. Jangan bicarakan kamu mengikuti apa. Jangan bicara ideologi dalam situasi kondisi negara kita yang mendekati hancur. Kita harus bersatu menyelamatkan negara ini. Itu yang harus kalian lakukan. Nah, saya kira itu Mas, ya. Sudah jelas belum? Nanti kalau ada yang mau bertanya, ya silakan. Saya pikir itu. Monggo. Ya, kayaknya kurang begitu semangat. Tepuk tangan dulu lah. Maksudnya kita tidak peduli tepuk tangan untuk apa. Maksudnya biar membangkitkan semangat aja. Panjang lebar juga bagaimana korporasi. Tapi memang saya senang saya menggarisbawahi satu seperti kasus Freeport itu ya. Beberapa tahun silam ini kan ada buku yang keluar bagaimana penjarahan tanah dan sumber-sumber daya alam di Indonesia itu. Dan ternyata penulisnya itu sekarang setelah kita amati ini menjadi komisaris PT Freeport ini. Ya, ini lambang matahari. Ini yang susahnya. Ya memang begitulah sifatnya orang kita kadang-kadang. Dan itu satu contoh itu Mas Naso. Banyak sekali contoh-contoh yang lain kan. Ya. Tapi jawaban dari permasalahan kebangsaan ini ada satu contoh untuk apa yang Anda katakan. Kemarin itu yang membawakan cerita soal ahli ekonomi namanya Mas Daeng. Itu menceritakan memberikan contoh soal Jokowi. Begitu itu dimuat di Kompas, dia nulis di Kompas, keluar di Kompas. Jokowi telepon langsung ke Mas Daeng itu didekati apa maumu. Itulah watak kaum borjuis. Tawari, Mas gak usah lagi Mas keras-keras begitu. Apa yang dibutuhkan? Kurang ajar gak? Ada yang karena dia seorang pejuang, biarpun saya miskin, ya gak menolak pemberian itu. Ini salah satu contoh. Sehingga banyak sekali kita mesti harus hati-hati. Ini sebenarnya agen apa enggak? Ini mau cari posisi apa tidak? Kok di TV banter setelah dia diberi sesuatu legap. Mana? Saya punya teman seperti itu, Budiman contohnya.
Wah, itu perlu dikencingi itu. Salah, ya teman-teman yang bangga. Ya, tapi memang hampir semua jawaban dari permasalahan itu, kalau kita mengutip pendapat orang besar atau tokoh-tokoh revolusioner, memang ya harus dengan gerakan yang revolusioner itu sendiri gitu. Kita tidak hanya bisa diam-diam saja atau mungkin menunggu ilham. Emang seperti Muhammad bisa turun lagi ke dunia, misalnya gitu kan nggak mungkin aja. Kalau kita hanya harus berdoa atau kan gitu kan. Capek Kan, Tuhan itu capek. Berdoa isinya orang minta terus seluruh dunia. Saya minta, karena Tuhan itu kan capek. Wah, capek aku, banyak orang yang minta, mana yang saya dulukan, lebih baik saya tidur aja lah. Ya. Tapi memang asik kita bisa sharing permasalahan. Saya rasa kita di azan ya. Kita tetap harus menghormati yang lain. Iya. Gak apa-apa, bagus. Ya, termasuk lagi. Jadi memang sebenarnya banyak yang bisa kita sharingkan hari ini, terutama dengan Pak Nasrul terkait misalnya permasalahan. Saya rasa kawan-kawan pun juga sedikit banyak mengerti apa sih yang menjadi permasalahan kebangsaan atau apa yang sedang terjadi sekarang gitu. Apakah ini menimbulkan masalah atau enggak? Misalnya ketika nilai tukar dolar meningkat, pemadaman di mana-mana sekarang, apakah ini menjadi masalah atau enggak? Atau mungkin hal-hal yang sering tidak kita lihat, tidak kita sadari. Dan ini banyak sekali. Misalnya ya bagaimana pemenuhan subsidiakan minyak, kebutuhan pokok dan sebagainya macamnya. Bahkan pernah sewaktu-waktu kita mendengar bagaimana profesor-profesor kita ataupun orang-orang pintar itu menemukan sumber energi dari bahan-bahan makanan. Ada singkong, ada ketela. Dan apakah ini menjadi suatu permasalahan juga atau tidak? Karena harus punya analisis yang panjang. Wah, kalau bahan-bahan makanan seperti ini menjadi sumber energi,
kemungkinan kedepannya kita akan memilih dua pilihan ini. Mau pilihan perut kenyang atau mau pilihan lampu listrik menyala, kan? Nah ini tentunya ya banyak yang bisa kita coba uraikan. Dan kalau saya sendiri menganggap ini bisa menjadi masalah-masalah laten ke depannya, karena pemenuhan kebutuhan akan konsumsi itu bersaing dengan pemenuhan kebutuhan akan energi. Nah saya rasa ini contoh-contoh saja. Nah mungkin bagi kawan-kawan yang ingin sharing kembali, silakan ya nyambung atau sebentar yang ini dulu ya. Nanggapi aja dulu. Oke. Silakan. Ya. Pak, mau coba nanggapi biar kita Boleh. Cair ya kan. Tadi kan Mbak saya kan coba untuk bertanya cara-cara konvensional demonstrasi 98 mungkin itu sudah terjadi ya. Maksudnya saya akan bertanya, apakah cara-cara itu bisa kembali dilakukan di zaman kita sekarang ini? Saya sebagai mahasiswa sekarang, saya berpikir cara-cara konvensional untuk kita bisa bikin molotov, kita dengan kekerasan, ketika kita diserang sama polisi, kita balik melawan dengan bom molotov segala macam, apakah bisa dilakukan? Banyak sekarang di daerah-daerah mahasiswa berpikir kalau polisi sudah represif, kita harus represif, kita harus lebih gila. Biar apa? Biar media lihat, kita bakar tuh restoran Sepansadi, pos polisi kita bakar, biar media lihat. Tapi dia nggak berpikir juga, media lihatnya mahasiswa membakar tempat-tempat fasilitas umum, bukan mahasiswa menuntut kebijakan yang baik. Saya paham apa yang Anda katakan. Lalu nggak sebentar. Nah, terus buat saya sebagai mungkin subjektivitas saya sebagai orang yang anti kekerasan, saya non violence. Buat saya, di situ pun juga bilang, ketika kita sudah tertindas, hanya ada satu kata, lawan. Nah, saya setuju untuk kalimat itu. Kita harus melawan, tapi tidak dengan cara-cara ketika kita diserang, lalu kita balik menyerang dengan kekerasan. Karena ketika kita demonstrasi berbicara lapangan, kita berhadapan dengan polisi. Polisi itu juga kan aparat negara, dia bukan pemegang keputusan kebijakan. Kita bertarung di lapangan, tapi orang-orang yang di PR dia kipas-kipasan, di AC segala macam, kita goyang-goyangin pagar, tapi mereka di dalam tidak begitu berpengaruh gitu. Pagarnya dirusak, uang-uang kita juga yang membangun lagi, kan? Itu kan kita berpikir logika terbalik seperti itu. Nah, saya bertanya, apakah cara-cara itu bagi kita masih zaman sekarang masih bisa, masih efektif kah? Kenapa tidak efektif? Saya sudah katakan, perubahan di Indonesia ada dua cara. Satu adalah lewat mekanisme konstitusional, yang kedua lewat sebuah gerakan massa. Maka pentingnya pengorganisiran itu ada dua hal itu yang paling penting. Untuk apa kita mau mengorganisir kalau organisasi ini tidak progresif dan revolusioner untuk melakukan perubahan? Kalau kita tidak bisa bersaing di dalam pemilu, lalu kita mengorganisir rakyat mau kita arahkan kemana? Kita mengorganisir mahasiswa mau kita arahkan kemana? Persoalan nanti muncul sebuah anarkisme dan segala macam, itu tentu ada yang memprovokasi. Kalau selama gerakan kita solid, bukan anarkisme yang muncul, tidak akan pernah muncul itu. Tadi sudah saya jelaskan, di Jakarta tidak terjadi anarkisme di sana, karena itu terpimpin dalam satu struktur, satu komando. Kenapa kita melakukan perlawanan dengan molotov? Karena kita ditindas terus menerus. Aksi selama 2 bulan lebih itu nggak pernah ada molotov. Tapi ketika mereka menghantam dengan kejam, dengan kita secara kejam diinjak-injak, bayangkan itu. Kita nggak punya senjata. Kita cuma teriak-teriak, dipukul habis dengan pentungan, dengan tangan, habis-habisan. Ini hidung saya bengkok, saya harus dilarikan, sampai sekarang bengkok. Habis diinjak-injak, darah mereka nggak peduli tentang itu. Kalau Anda lihat filmnya, sudah meletak mahasiswa ini di jalan masih ditendang, dua, gimana coba? Apa nggak melawan? Kalau nggak melawan itu tolol, Mas. Maksudnya gini, Mbak. Iya, nggak bisa. Apapun yang namanya aktif non-violent tentu akan muncul ketika dijatuhkan. Marcos, jatuhan Marcos, Anda baca bukunya, aktif non-violent gerakannya, karena itu Cardinal Sin
yang menggelorakan aksi aktif non-violent. Kita berikan contoh, Anda baca bukunya saja. Ketika setelah, sana rata-rata agamanya Katolik ya, setelah selesai misa, bagaimana Kardinal Singh itu memerintahkan membicarakan soal korupsi Presiden Marcos, soal diktator Ferdinand Marcos segala macam. Setelah keluar dari gereja, mereka berkumpul aksi, ditempoknya sama tank. Waduh, mereka semua tidur di jalan, tidur, silakan lindas saya. Awal balik tank itu. Tapi aksi itu terus dipakai ya, kamu tidur diinjak-injak, jruk. Ya lama-lama melawan loh mas, wong cacing saja diinjak, ngeloket. Kok kita enggak pasrah, buat untungnya pasrah? Ya enggak bisa begitulah. Itu loh. Karena kalau kita melihat rezim saat 98 mungkin kita saat ini bisa terima. Ya. Jika saat itu rezim polisi dan militer itu ikut masuk ke kota untuk menahan para demonstrasi. Sekarang apa tidak? Udah ada undang-undangnya Pak. Kita nggak bisa langsung masuk ke kota dan menahan demonstrasi. Sekarang apa tidak? Apa yang terjadi di Mesiji? Apa yang terjadi di Bima? Itu mas. Itu kan beda Pak konteksnya. Kita kan bilang tadi gerakan mahasiswa. Oh enggak, saya bicaranya gerakan massa mas, jangan aja pisah-pisah. Ya oke, kita bilang gerakan massa. Ya. Nah, saya sebagai mahasiswa saya bertanya, apakah dengan aksi-aksi massa mahasiswa saat ini yang coba melakukan ketika sudah tidak berpikir tidak ada media yang meliput segala macam, dia bertindak pandal, kekerasan, mencoba untuk ya kalau kita dikerasi apa nggak lawan mas? Bukan Pak, kan kebanyakan teman-teman di Makassar, saya punya teman, dia bilang ketika dia aksi demonstrasi tidak ada media, itu udah ada tim yang dia getok-getokin tiang listrik, teng, biar berisik, biar menciptakan suasana yang tidak kondusif. Nah ketika pemuda kan gejolaknya libidonya tinggi ketika ada apa ini? Dia ya, saya paham. Gitu. Tapi yang harus Anda pahami, yang harus Anda pahami sebenarnya aksi itu dipentingkan, demonstrasi itu penting, itu penting. Ya, satu. Yang kedua, kita tidak bisa membiarkan ketika kita dikerasi. Gak bisa kita biarkan. Contoh aksi kemarin di Istana Sumpah Pemuda dihantam juga di istana sama polisi. Gak melawan, ya lucu. Ya harus dilawan dong. Apa kita mesti takut sama polisi yang pakai pendungan? Dengan cara apapun kita lawan. Saya dulu hampir punya metode dengan teman. Saya mengorganisir di mana? Preman-preman di Jakarta Selatan, di Mampang, perempatan Mampang, itu kenal semua sama saya. Lalu di Gambir, preman-premannya di Gambir, sebagai pelopor untuk melawan. Memangnya preman jelek? Enggak. Kita lihat sejarah perebutan Cina. Bagaimana Mao Zedong bisa masuk ke kota, ke Cina. Dia mengerjakan kaum miskin kota namanya Jutan. Dia seorang perampok. Dia merampok para kalau di sini koruptor begitu ya, dapat rampokannya dibelikan senjata untuk mempersenjatai orang-orang di dalam kota. Sehingga ketika desa kepung kota yang dilakukan oleh Mao Zedong berhasil masuk ke kota, disambut oleh kota, pemberontakan di kota dan menanglah Mao Zedong. Jangan disepelekan. Jika saatnya jangan memisahkan gerakan mahasiswa dengan massa. Justru mahasiswa sekarang itu harus menjadi pelopor gerakan massa itu. Itu yang dibutuhkan rakyat sekarang. Kepemimpinan itu di mahasiswa. Jangan lalu dipisahkan parsial. Mahasiswa ya mahasiswa, rakyat. Wah, nggak ada perubahan begitu mas. 98 itu menyatunya mahasiswa dengan rakyat. Tadi sudah saya jelaskan. Gak bisa mahasiswa itu mentang-mentang saya intelektual gak mau nyampur dengan rakyat. Waduh, gak bisa begitu. Kesalahan di Makassar karena tidak mengorganisir rakyat di lingkungan kampusnya sehingga bisa diadu. Kesalahan gerakan kemarin buruh kemarin bisa dihantam oleh warga karena tidak mengorganisir lingkungan pabriknya, sehingga gampang masyarakat diprovokasi, dibayar dengan pengusaha, selesailah mereka. Kondisinya sekarang itu begitu. Nah bagaimana sekarang mahasiswa keluar dari kampusnya, keluar dari lingkungannya, mengorganisir masyarakat, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Itu tugasnya. Nah, tidak ada gerakan parsial yang memenangkan. 98 itu tidak akan pernah menang kalau hanya gerakannya mahasiswa.
Saya jamin kemenangannya adalah menyatunya gerakan mahasiswa dan rakyat. Rakyat dipelopori oleh mahasiswa, mahasiswa sebagai pelopor gerakan perubahan. Itu caranya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Ya, monggo silakan. Ya, ini saya cuma apa ya, share aja nih Pak. Ya, ya. Dalam era yang serba global ini, Pak. Namanya Mas? Saya Vicky Mbak. Oh, ya. Vicky. Dalam era yang Bukan Vicky yang ditahan itu. itu Guyon aja. saudara itu Pak. Ya, dalam era yang global ini yang kemarin pernah dijelaskan sama Mas Ade, juga kemajuan teknologi juga mempengaruhi psikologi massa. Dalam arti militansi 98, militansi 90-an, militansi 70-an itu jauh berbeda dengan yang 15 atau 10 tahun terakhir ini, ketika handphone ataupun internet dengan mudah diakses oleh massa. Dan ini juga yang menjadikan sumbu pendek apa ya bagi gerakan-gerakan pada saat ini. Sepak bola, ribut sedikit, bacok-bacokan, pulang juga teman-teman. Sebenarnya antara alkohol sama parang itu nggak ada hubungannya, tapi dihubung-hubungkan sekarang kayak gitu. Nah, ini juga terkait dengan sebuah gerakan yang sekarang itu saya kira berbeda dengan yang dulu. Sekarang yang ya lebih reaksioner saja sikapnya. Dalam arti yang menjadi sebuah ketakutan saya, yang pertama adalah terkait dengan histeria massa. Ketika sudah bergerak, ketika sudah menjadi gerakan yang masif di tengah jalan, di lapangan, itu akan menjadi sebuah euforia. Rasanya ada rasa yang kebanggaan masa lalu. Ya, mengenang kebanggaan atau mengenang kebesaran pada gerakan itu. Ketika energinya sudah terkuras, bubar sendiri-sendiri. Cuma menunggu klimaksnya saja dari sebuah gerakan itu kalau saat ini. Nah, ini juga ketika ada sebuah provokasi kecil, dan itu juga sering menjadi sebuah letupan yang menjadi besar. Seperti kemarin juga Mas Martin Suryajaya pernah menyinggung dari letupan kecil menuju pada letupan yang besar. Ini hampir sama, yang dulu atau yang sekarang juga hampir sama, tetapi fokus itu sangat berbeda. Nah, ini sumbu-sumbu pendek yang saat ini juga mengorganisasi itu. Sekarang kan kuncinya pada organisasi yang matang, tidak hanya yang reaksioner saja. Oke. Ini entah berapa tahun lagi atau tidak lama lagi, ini mungkin ada ya sebuah tragedi yang hampir mirip 98. Ini ini perasaan saya itu, entah itu dalam waktu yang cepat ataupun yang lambat itu akan terjadi lagi. Ya. Perang sipil pun juga seperti itu. Ini ya pertanyaannya Mas. Ini mengorganisasi untuk membangkitkan militansi lagi itu loh, Mbak. Ya, betul. Ya. Terkait dengan kerinduan yang diharapkan oleh keresahan masyarakat sekarang ini untuk sebuah hal yang untuk yang lebih baiknya lagi. Ya. Ya, Mas, sekaligus ya saya menjawab dua pertanyaan ini. Pernahkah diberikan materi soal metode aksi? Kenapa? Manajemen aksi. Nah, manajemen dengan metode berbeda. Ya. Nah, kapan-kapan aja ini nggak mungkin saya bicara soal ini juga. Nah,
Nah, apa yang Anda ketahui kalau Anda pernah dikasih soal metode aksi? Ini berkaitan dengan Mas ini. Saya sudah katakan sejak awal, tadi awal saya sudah ceritakan, ratusan ribu tidak sembarangan loh di Jakarta. Tidak terjadi aksi itu 2 bulan penuh, Mas. Dari sekitar 100 orang dari UI Salemba ngumpul, nggak ada 100 jalan kaki, nyeret masyarakat, diajak aksi. Hari pertama gagal, besoknya lagi, seminggu kemudian tambah, masyarakat ada yang masuk. Terus begitu 2 bulan penuh, akhirnya ratusan ribu dan tidak terjadi. Itu pada persoalan koordinator lapangan. Pada soal bagaimana kita melakukan metode aksi ketika masa itu sekian, itu harus dihitung. Masa sekian itu kita harus apa, masa sekian itu kita harus apa. Kalau masa sudah ratusan ribu, keamanan itu sudah tidak ada artinya. Karena tidak bisa lagi ngontrol masa yang begitu banyak. Long march, ketika sampai di depan Polda ditembaki, masa tidak lari. Saya punya teman dari Batak, namanya Jimmy Situmeang, itu di depan dia bawa spanduk di depan, kolak di belakangnya itu, ditembak tidak dikenakan orang, pakai peluru tajam, Mas, kena jalan itu, kan mantul itu, mantul kena ininya, Mas, untuk tidak kena kemaluannya, dekat kemaluannya sih, wah dia tidak terasa, tapi darah itu mengalir terus, tiba-tiba dia jatuh. Loh, kenapa sih? Darah mengalir terus. Kita bawa lari, ternyata pelurunya itu masuk di sini. Apa itu kita tidak melawan? Satu, kedua, barisan tidak bubar ketika terjadi tembak-tembakan itu. Justru semua ngumpul jadi satu, tunduk. Itu karena kepemimpinan. Sehingga penting rakyat kita kenapa terjadi yang namanya anarkisme. Anarkisme itu terjadi karena tidak ada kepemimpinan, tidak ada arahan, tidak ada apa yang mau kita capai. Asal kita bakar, asal kita hancurkan. Itu yang terjadi. Tapi kalau ada kepemimpinan, tidak akan mungkin terjadi hal seperti itu. Saya punya keyakinan itu. Bahkan kita bisa mampu menangkap provokator. Dulu 98 itu orang ngamen itu isinya rekaman, gak taunya dia intel, pura-pura ngamen, kita capek aksi kan, nongkrong, bangun. Tidak, aduh ini ngamen kok gini terus lama-lama tangkap sama ini. Setelah digeledah, ternyata intel. Lalu apa mau kita lepas enaknya begitu? Ya enggak. Intel di mana di UI itu kan banyak pohon-pohon besar. Udah. Kasih jadung, intel, latihan main DC, sininya kasih intel, panggil wartawan. Ini intel. Itu, jadi nggak bisa kita mendiamkan kekerasan itu. Nah, lalu sekarang soal ini, Mas, soal dalam era militansi itu memang diperlukan di dalam setiap organisasi, itu perlu militansi. Sangat penting. Saya setuju entah analisanya Mas Pidi ini bahwa ke depan itu akan terjadi seperti 98. Ya. Kemarin kita 2 hari kita berdebat panjang itu karena bersamaan bulan Desember ini Indonesia itu mesti harus bayar utang. APBN kita itu 70% itu hanya khusus untuk membayar hutang dan membayar belanja pegawai negeri. SBY sekarang utang lagi 300 triliun ditambah 100 triliun ketika APEC. Dan Desember sudah jatuh tempo harus bayar. Kalau dolar naik Indonesia sudah tidak bisa bayar, akhirnya apa? Terjadi sebuah krisis. Apa yang terjadi? Pemilu belum tentu bisa terjadi. Karena pemilu tarik-menarik antara kepentingan modal asing, antara modal Amerika dan Cina. Partai Demokrat cenderung pada Cina, PDI cenderung pada Cina, Partai Demokrat cenderung pada Amerika. Nah, kepentingan-kepentingan inilah, tarik-menarik inilah
sekarang PDI sudah mencoba untuk ada satu tokoh Jokowi ya, tokoh Jokowi. Nah, Demokrat ini kalau belum mendapatkan saingan untuk Jokowi, pasti Amerika tidak mau karena kepentingan Amerika ini sangat dominan di Indonesia. Jadi kita kemarin menganalisa sampai pemilu kalau jadi dan pemilu kalau tidak jadi, apa yang mau kita lakukan. Kita tidak mau lagi kecolongan seperti reformasi 98. Ketika sudah saatnya kita mau menang, dicuri oleh kaum oportunis dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Nanti jangan sampai berulang seperti itu. Nah, kita persiapkan hal itu. Nanti saya akan berdiskusi panjang juga dengan Eko. Saya akan berspesialisasi di Jawa Tengah dan Yogyakarta soal Komite Penyelamat Kedaulatan Rakyat itu, dan kondisi darurat itu. Nah, semoga teman-teman mahasiswa menyambut itu juga. Kalau tidak, kami tetap akan berjalan. Kami akan berjalan terus-menerus. Saya sudah serahkan semua kehidupan saya ini untuk gerakan. Dan sudah saatnya kalian yang akan memimpin bangsa ini. Bukan saya. Saya sudah tua. Anak-anak saya itu sudah lebih umurnya lebih kalian. Yang gede, yang nomor 2 ini sudah selesai kuliah, yang nomor 3 masih kuliah. Bukan saya, kalian. Kalianlah yang harus memimpin bangsa ini. Seperti kata Bung Karno, beri saya 10 pemuda, maka saya akan berubah dunia. Dari sekian juta orang, mosok 10 saja nggak dapat. Tapi kalian asik di mall, asik Facebook, asik email sana sini, asik pacaran, kuliah, setelah selesai cari pekerjaan, setelah itu nikah, selesailah tugas kalian. Sempurnalah kalian sebagai mahasiswa. Ya, itulah produk daripada mahasiswa sekarang. Sementara yang lain ketika tidak bisa makan, kita melihat itu kalian enak duduk di ruangan AC dan kalian katakan bahwa itu bukan hak saya, itu haknya negara. Nah, saya itu bekerja menghidupi anak istri, itulah tugas saya. Aduh, mati aku. Nah, saya kira itu. Kalau masih ada yang mau, silakan, monggo. Oke, mungkin tidak akan kita sambung lagi dengan sharing karena memang saya sudah diingatkan oleh panitia, waktunya kita terbatas. Cuma mungkin saya akan sedikit mereview mungkin apa yang dikatakan Pak Nasrullah. Memang satu hal yang penting dibangun itu memang ada yang namanya kesadaran juga. Bagaimana kesadaran palsu ini harus ditumbangkan, membangun kesadaran baru bahwasanya ini yang terjadi. Dan ini sejalan dengan apa yang pernah dikatakan pendahulu-pendahulu itu. Nah, kalau Lenin itu pernah mengatakan tidak ada tindakan yang revolusioner tanpa teori yang revolusioner. Hari ini di Indonesia kita akan mengubah itu sedikit. Karena tidak akan ada tindakan dan teori yang revolusioner tanpa membangun kesadaran yang revolusioner dulu. Kan itu intinya. Nah, untuk Mas yang tadi baju merah, saya lupa namanya. Artinya efektif tidaknya suatu gerakan itu sebenarnya tergantung bagaimana setting, metode dan caranya sendiri, kan gitu kan. Saya rasa semua itu bisa efektif kalau memang ada keseriusan dan memang ada kesadaran di sana. Nah, apapun bentuknya, bagaimana caranya, kalau tidak ada keseriusan maka itu tidak akan efektif. Mau 66 caranya, mau 98, mau di luar negeri, mau dalam negeri, saya rasa itu menjadi menjadi kuncinya setidaknya, kan gitu kan. Nah, mungkin itu saja hasil pertemuan kita sore ini di Sekolah Politik dan Hukum Progresif. Mungkin bagi kawan-kawan yang masih mau sharing, kita masih bisa sharing, tapi sifatnya informal, kan gitu kan. Mungkin nanti di luar setelah acara ditutup, mungkin kita bisa sharing-sharing lebih jauh. Gitu. Oke, mungkin Bang. Saya masih ada satu pesan sedikit karena saya ditungguin oleh dosen Sanata Dharma sudah datang di sini, Pak Pur.
karena ada agenda juga saya harus bicara di Sananta Dharma. Semoga tidak sekarang. Kalau sekarang saya capek banget baru datang dari Jakarta. Ini sudah datang dulu saya. Semoga tidak sekarang saya harus bicara di Sananta Dharma. Kalau sekarang saya apa ya? Katanya kebetulan Mas Naso datang di Jogja, makanya sekalian tak bedol. Waduh, capek banget saya. Mungkin saya tidak bisa hari ini. Nah, saya hanya satu kata yang ingin saya katakan pada teman-teman yang ada. Luar biasa. Anda dengan setia sekian hari mau di sini, Anda mau bersusah payah. Tadi katanya makan kadang-kadang satu kali, katanya pernah begitu. Ya, Pak benar. Kalau itu betul, itu sama dengan perjuangan masa lalu. Ini luar biasa, saya kagum dengan Anda semua. Tapi satu yang belum muncul, yang sampai saat ini saya inginkan, yaitu keinginan Anda untuk membebaskan negara ini. Keinginan Anda, kesadaran Anda untuk melepaskan bahwa kita sekarang ini dalam pengaruh imperialisme. Keinginan Anda untuk memerdekakan bangsa kita dari kaum imperialisme yang sudah di hadapan mata kita selama 95 tahun kita akan diinjak-injak. Hanya satu kata, bersatulah kalian. Ayo, awal sama-sama. Kita teriakkan bersama-sama, kita harus lancarkan sebuah kondisi revolusioner dan kita harus merebut negara ini dari kaki tangan imperialisme yang berkedok bahwa mereka lah yang berjasa dalam membangun negara ini. Saya kira demikian. Apabila ada kata-kata saya yang salah,